Perkenalkan, saya Joni Mas Nurila Manuru. Saya partner di kantor hukum John Joni and Partners. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai RKUHP. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru yang saat ini memang sedang panas untuk dibicarakan, untuk ditukar pendapat, khususnya untuk wakil-wakil rakyat kita di DPR. Saya sangat mendukung perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Kenapa demikian? Aturan yang sudah ada saat ini menurut saya sudah tidak bisa lagi mengakomodir. Sudah ada pasal-pasal yang memang seharusnya saat ini itu diubah seperti apa? Harus diubah mengikuti kemajuan zaman saat ini dan perkembangan masyarakat saat ini. Undang-undang itu tidak hanya untuk kota-kota besar saja, untuk Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang. Tidak hanya untuk kota-kota itu. Undang-undang kita itu berlaku untuk seluruh warga Republik Indonesia yang memiliki permasalahan yang berbeda-beda dari setiap wilayahnya masing-masing. Contoh, permasalahan di Jakarta itu akan berbeda, akan ada perbedaan dengan masalah di Indonesia Timur, permasalahan di Lombok, permasalahan di Sulawesi pun contoh di Makassar akan berbeda dengan di pedalaman di Sulawesi. Nah, di sini contoh peraturan yang sedang dibuat itu adalah seperti masalah peternakan terkait dengan pencurian hewan, terkait dengan penyiksaan hewan juga. Mungkin kalau permasalahan di kota Jakarta ini itu hanya sebatas hewan disekap untuk dijual menjadi hewan peliharaan. Berbeda mungkin di daerah lain, hewan ini diambilin lalu disekap, disiksa, dijual ke pedagang yang ujungnya akan dikonsumsi. Itu salah satunya. Kemudian lagi terkait dengan aturan yang mungkin juga saat ini dibilangnya menjadi menawan. Maksudnya menawan di sini adalah memenjarakan aspirasi orang warga negara yang mau memberikan sebenarnya masukan kepada pemerintah, tetapi cara yang salah. Nah, dengan adanya RKUHP saat ini saya lihat di situ bahwa ada mekanisme aturan bahwa kalau orang memberikan penghinaan kepada presiden atau kepada pemerintahan atau penegak hukum mungkin nanti di situ akan ada ancaman pidananya. Nah, orang banyak salah menafsirkan kenapa akhirnya ini kita nggak boleh bisa membuat aspirasi. Bukan aspirasi, harus dibedakan antara aspirasi dan penghinaan. Tidak boleh disamakan. Karena aspirasi kita harus ada mekanisme menyalurkan aspirasi kita kemana? Melalui wakil rakyat kita. Bukan menjadi kita contoh. Kalau saat ini ada kita bilang namanya netizen yang mulia. Kenapa demikian? Orang di media sosial ngantem negara, antem terus, hanya memberikan kritikan tanpa solusi. Nah, ini pun tidak baik. Hal-hal seperti ini justru akan merembet, menularkan sifat-sifat jelek ini kepada sesama warga negara yang akan mengganggu stabilitas negara kita sendiri. Nah, dengan adanya aturan yang baru ini terkait dengan hukuman, terkait dengan penghinaan kepada negara, bukan berarti kita seperti mundur lagi ke zaman orde sebelumnya, orde baru yang bilang bahwa ini negara nggak bisa dihina, begitu kau hina hilang kau, nggak gitu. Tapi mekanisme yang ada ini itulah yang dijalankan. Sudah ada wadah-wadahnya untuk menyalurkan aspirasi kita, jangan sampai keluar dari relnya. Nah, ini salah satu contoh lagi yang saya lihat mungkin di aturan RKUHP yang memang seharusnya ditekankan biar kita teraturlah sebagai masyarakat. Karena begini, kalau saya pribadi sampaikan bahwa negara kita ini negara yang demokrasinya sudah kebablasan. Kenapa kebablasan? Saya bilang semua ditabrak hanya dengan dasar warganya nyaman, bukan itu. Aturan dibuat untuk keteraturan kita.
keteraturan semua warga negara kita. Dan aturan-aturan yang dibuat saat ini di RKUHP harus bisa mengakomodir semua permasalahan-permasalahan yang ada dari Sabang sampai Merauke. Seluruh Indonesia ini harus bisa menjadikan alat untuk membuat keamanan, bukan untuk negara, bukan untuk pemerintahan, bukan, tapi untuk subjek hukum yang mana ini adalah masing-masing warga negara Republik Indonesia. Nah, dengan adanya pembahasan terkait dengan RKUHP ini, apalagi nih ada penambahan pasal seperti penistaan agama, ada kalau nggak salah itu adalah terkait dengan santet, dengan hal-hal yang masih secara kita bilang di luar nalar ada dimasukkan ke dalam undang-undang ini. Mungkin ini bisa menjadi salah satu jawaban untuk memecah permasalahan kita. Nah, tetapi masukan dari saya, kalaupun RKUHP ini nanti akan disahkan atau akan langsung diterapkan kepada masyarakat kita, kepada warga negara Republik Indonesia ini, lebih baik ada sosialisasi. Jangan sampai nanti ada ketertinggalan informasi. Begitu RKUHP disahkan, langsung mau diterapkan, ini akan menjadi ada gap nanti. Kenapa demikian? Oke, orang DPR mengerti, sementara orang di lapangan masyarakat belum tentu mengerti, bahkan penegak hukumnya pun belum tentu mengerti. Nah, ini yang menjadi concern kita juga. Semoga RKUHP ini bisa segera dijalankan, tetapi saya mohon juga masukannya agar benar-benar dibuat sebaik mungkin, meminta pendapat daripada ahli-ahli yang berkompeten di bidangnya, juga pada masyarakat juga ada perwakilannya, terlepas wadah rakyat kita di situ, khususnya masyarakat dari seluruh daerah Republik Indonesia yang notabene dalam tanda kutip adalah mereka nih warga orang-orang yang ada di masyarakat langsung. Nah, ini mungkin yang juga jadi masukan agar undang-undang RKUHP ini bisa diterima. Saya sangat setuju sekali dengan ada RKUHP ini. Kembali saya nyatakan itu, semoga RKUHP ini bisa mengakomodir seluruh kepentingan warga negara Republik Indonesia. Tidak hanya untuk masalah-masalah kecil, masalah-masalah besar, tetapi semuanya, karena ini menyangkut kepentingan semua warga negara Republik Indonesia. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Semoga rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang terbaru ini bisa segera direalisasikan dan sangat berguna untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Terima kasih.